Biji yang terlihat bagus dari luar belum tentu memiliki kualitas yang baik untuk produksi. Tapi bagaimana cara kita tahu tanpa harus membelahnya satu persatu? Halo semuanya, perkenalkan kami dari Teknik Informatika. Saya Rangga Pohan bersama tim saya membangun sebuah jembatan antara dunia pertanian dan komputasi. Kami menamakannya Smart Rubber Seed dengan mengintegrasikan metode analisis tekstur GLCM dan model support vector machine. Kami mengajar komputer untuk berpikir layaknya seorang ahli sortasi yang sangat teliti. Ini adalah cerita di balik baris kode kami. Nah, sekarang kita masuk saja ke codingannya. Pada baris 1 hingga 10, kami menginisiasi ekosistem library kami menggunakan CV2 dari OpenCV untuk manipulasi matriks citra. Scikit image khusus untuk mengkomputasi matriks co-occurrence tekstur dan scikit-learn untuk machine learning. Pada baris 19, kami mendefinisikan dictionary class names. Mengapa kami memisahkan indeks 0 hingga 4? Karena kami merancang sistem ini untuk multi-class classification. Angka 0 mempresentasikan kelas mayoritas atau biji mulus, sementara 1 hingga 4 adalah kelas anomali. Selanjutnya, pada baris 26 hingga 90, kami tidak menggunakan user interface bawaan Streamlit yang standar. Kami menginjeksi blok HTML dan CSS menggunakan argumen unsafe allow HTML true. Kami memodifikasi kelas bawaan st_up dan data tested seed_bar. Pendekatan ini memastikan hierarki informasi terbaca jelas oleh operator. Metrik hasil ditandai dengan kotak hijau untuk lolos menggunakan kelas reasoning box dan kotak merah untuk gagal reasoning box bad berdasarkan manipulasi DOM secara dinamis dari hasil prediksi. Baik, saya Selvi Yolanda akan melanjutkan penjelasan dari Rangga. Memasuki tahap pengolahan citra pada fungsi, extract set contour process pada baris 105, array citra RGB dikonversi ke grayscale. Langkah krusial ada di baris 106, yaitu CV2 bilateral filter gray 9,75,75. Kami secara spesifik tidak menggunakan Gaussian blur, karena Gaussian blur merusak tepi dari objek. Bilateral filter dengan sigma color dan sigma space bernilai 75 mempertahankan ketegasan batas antara biji karet dan latar belakang, sekaligus menghapus noise pada pixel. Pada baris 109, kami mengimplementasikan output thresholding. Algoritma output secara matematis meminimalkan variansi intrakelas pada histogram pixel, sehingga mencari ambang batas pemotongan biner secara otomatis tanpa nilai statis. Baris 112 adalah logika mitigasi error. Kami mengecek koordinat trace outsu 10,10. Jika ujung kiri atas bernilai putih 255, itu berarti sistem keliru membalikan objek dan background. Kami mengatasinya menggunakan operasi bitwise, yaitu CV2 bitwise not untuk membalik ulang matriks biner tersebut. Selanjutnya, kami menggunakan operasi morfologi morph close dengan kernel ellipse ukuran 15x15 untuk menutup lubang piksel hitam palsu di dalam area biji. Saya Meliaranti Agustira akan melanjutkan dari teman saya Selvi. Nah, setelah gambar direduksi menjadi binar, baris 121 mengeksekusi cv2.findContours yang dimana parameternya ini writer_external yang sangat penting di sini. Kami menginstruksikan algoritma untuk hanya mencari poligon terluar, mengabaikan topologi apapun yang ada di dalam objek utama untuk menghemat komputasi. Pada baris 124, kami mengimplementasikan filter spasial, yaitu cv2.contourArea dalam kurung cv lebih besar dari dalam kurung image_area dikali 0,03. Ini adalah thresholding area yang dimana kami membuat semua kontur noise yang ukurannya lebih dari 3% dari total luas citra. Namun, bagaimana jika pencahayaan ekstrim merusak metode output?
Baris 127 hingga 134 adalah fallback mechanism kami. Nah, jika list valid underscore contour kosong, maka sistem otomatis beralih ke deteksi spektrum warna dengan merubah citra ke ruang HCV atau hue, saturation, atau value. Kami melakukan masking dengan matriks batas bawah dan atas coklat. Terakhir, setelah kontur valid ditemukan, kami menghaluskannya menggunakan metode cv2.convexhull yang dimana di baris 137 ini untuk membungkus poligon agar lebih geometris dan meminimalisir sudut-sudut tajam yang disebabkan oleh batas piksel kasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Esther Armelia Marbun akan melanjutkan penjelasan dari Amel Ranti Agustina mengenai fitur engineering. Bagian paling kompleks adalah di baris 140, yaitu fungsi extract underscore all underscore features. Model AI butuh angka, bukan gambar. Pertama, kami mengekstraksi tekstur. Baris 144 menggunakan fungsi Greco matrix. Kami memetakan relasi probabilitas antar piksel dengan jarak 1 piksel pada 4 sudut sekaligus, 0, 45, 90, dan 135 derajat. Matriks ini atau GLCM lalu dihitung properti homogeneity dan kontrasnya. Biji keriput akan menghasilkan nilai variansi tekstur lokal atau kontras yang tinggi. Kedua, deteksi patogen atau jamur. Pada baris 150, area di dalam kontur biji diisolasi dan diubah ke ruang warna HSV range lower underscore white dan upper underscore white, difilter dengan operasi cv2.in range. Pada baris 155 kami membagi jumlah piksel jamur cv2.count non-zero buka kurung mol underscore area dengan total piksel objek secara keseluruhan untuk mendapatkan presentasi kerusakan absolut. Ketiga, geometri kontur. Kami mengekstraksi area dan perimeter untuk menghitung nilai metrik sirkularitas menggunakan rumus matematika. Circularity sama dengan 4V kali area per perimeter kuadrat. Rentang nilainya selalu 0 hingga 1. Jika biji pecah atau cacat fisik, nilai sirkularitas ini akan menurun drastis. Keempat, nilai numerik inilah yang dikirim ke model ML. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tahap terakhir adalah machine learning pipeline. Pada baris 204, sebelum masuk ke model, data melewati standar scalar. Normalisasi ini mutlak dilakukan karena rentang persentase 0-100 dan sirkularitas 0-1 sangat timpang jika tidak disesuaikan. SVM hanya akan fokus pada angka yang besar. Baris 205, SVC kernel linear diinisialisasi parameter cost regularization menugaskan algoritma untuk membuat hyperlink pembatas margin kelas mutu yang ketat, meminimalisir salah klasifikasi pada data latih. Objek model dan scalar ini kemudian disegel secara biner menggunakan joblib.dump. Ketika mode deteksi berjalan, baris 225 citra input diproses ulang melalui pipeline feature extraction yang persis sama. Matriks fitur ditransformasi dengan scalar.transform dan kemudian model.predict menentukan hasil akhir. Terakhir, pada baris 242 hingga 260, kami tidak hanya menampilkan hasil klasifikasi, tapi juga mengaitkan variabel yang diekstrak tadi seperti tingkat homogenitas dan persentase indeks jamur kembali ke dalam string .markdown. Di UI inilah yang membuat aplikasi ini tidak beroperasi sebagai black box, melainkan alat analisis mutakhir yang menjelaskan dasar pemanggilan keputusannya kepada pengguna. Nah, kita sekarang berada di tampilan aplikasi Smart Rubber Seed version 10 yang telah kami buat. Tanpa berlama-lama, di sini kami akan langsung coba masukkan foto biji yang kualitasnya baik. Oke, di sini dapat dibaca oleh sistem bahwa biji ini termasuk biji yang baik. Di sini kesimpulan kualitas baik atau mulus. Di sini terletak analisis logis karakteristik tumbuhan. Di sini juga ada
nilai kontrasnya, homogenitas, serta indeks jamurnya. Lalu kita coba untuk ke biji yang kualitasnya buruk. Di sini akan saya upload yang berjamur parah. Nah, di sini sistem membaca bahwa biji ini kurang baik. Kualitas buruk akibat berjamur parah. Di sini kontrasnya 36, homogenitasnya 0,58 dan indeks jamurnya 34%. Di sini ada analisis logis cacat komponen, yaitu gagal sortasi, menunjukkan bahwa biji ini tidak layak untuk digunakan. Demikian video kami ucapkan terima kasih.